kembali ke Santiago Bernabeu. Setelah 1,5 tahun Real Madrid mengungsi ke Stadion Alfredo Di Stéfano, kembali Madrid menggelar pertandingan di rumah besar mereka di Santiago Bernabeu. Dan ceritanya bukan tentang hanya stadion mereka yang sudah kembali bisa dipakai, tapi adalah benarkah Madrid kembali ingin membangun dinasti baru dengan New Los Galacticos. Nah, pembeliannya kan sudah kelihatan tuh. Mbappe diincer, siapa lagi? Erling Haaland. Bahkan kalau bisa Paul Pogba yang udah lama sebenarnya di era Zidane juga pingin. Muncul lagi nama Salah, Mohamed Salah dari Liverpool. Meskipun gue ragu-ragu. Muncul lagi nama Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Apakah masih mumpuni untuk usia Lewandowski untuk masuk sebagai Los Galacticos era ketiga? Ada lagi muncul nama Harry Kane. Nah, ini gue ragu banget. Harry Kane untuk ke Real Madrid, pemain Inggris mana yang bisa sukses sedikit ya. Kasus Owen lah mengingatkan kita akan Los Galacticos pertama. Nah, apakah pembelian pemain-pemain tadi bisa membangun new era Real Madrid berjaya kembali? Hati-hati. Los Galacticos belum tentu berprestasi sesuai dengan ekspektasi. Kita lihat ya, di edisi perdana Los Galacticos itu kan edisi ketika setelah Luis Figo masuk dari Barcelona ke Real Madrid tahun 2000, muncullah nama Zidane 2001, itu belum disebut Los Galacticos, masih the best player yang bermain untuk Real Madrid katanya begitu. Nah, munculnya Los Galacticos itu dimulai dengan kedatangan Ronaldo dari Inter Milan, Ronaldo Luis Nazario di 5 tahun 2002, di tahun yang sama juga David Beckham 2003, ya Ronaldo 2002, David Beckham 2003. Baru muncul nama Los Galacticos edisi perdana itu. Ketika itu di Real Madrid sudah berkecimpung pemain-pemain besar, pasti ada Vieiro, Raul, Guti, tapi nama ini muncul nih. Kemudian belakang datang Michael Owen, tadi gue bilang Michael Owen sukses enggak. Robinho dari Brazil sukses enggak juga gitu. Masuklah Ramos 2005. Oke, dia menjadi salah satu legenda di Real Madrid sebelum pindah musim ini ke Paris Saint-Germain. Tapi coba kita lihat ya, di era itu sudah ada Claude Makélélé yang dibeli dari Celta Vigo tahun 2000, tapi nggak masuk dalam hitungan dia itu menjadi pemain Los Galacticos ya. Nah, kemudian ceritanya panjang tuh ketika dia dilepas ke Chelsea, sampai sekarang kayaknya nggak ada yang gantiin tuh Makélélé perannya di Real Madrid. Tapi lihat ya kontribusinya. Raul pernah bilang, Los Galacticos itu nggak menjamin apapun. Dan benar, kalau benar era Los Galacticos dimulai dengan kedatangan Ronaldo, Luis Nazario, dan David Beckham, ada nggak gelar Liga Champions keduanya? No. Ronaldo hanya menghasilkan 3 gelar buat Real Madrid, La Liga, kemudian Intercontinental, dan Piala Super Spanyol. David Beckham juga nggak ada Liga Champions, hanya La Liga 1 dan Piala Super Spanyol. Itu yang membuat orang meragukan. Hati-hati dengan Los Galacticos. Apakah Los Galacticos yang akan dibangun juga berprestasi? Ya kan? Ingat bahwa ketika era Los Galacticos itu Madrid sempat absen 3 musim loh untuk juara La Liga. Setelah 2003 mereka baru juara lagi 2007 La Liga ya. Kemudian Liga Champions sempat 11 tahun absen dari prestasi mereka meraih gelar Champion 2001-2002, naik ke 2013-14, baru juara lagi ke 2016, 2017, 18. Tapi dari 2002 ke 2014 itu 11 tahun loh. Itu era Los Galacticos loh. Era Galacticos yang kedua, apalagi muncul Kakak. Nggak bisa dibilang sukses juga. Apalagi Angel Di Maria. Oke lah, ada gelar 1 Liga Champion. James Rodriguez setelah Piala Dunia 2014 menjengkelkan gitu ya, tidak mendapat tempat.
Nah, belajar dari pengalaman pemain-pemain yang dibeli dan tidak selalu sukses, kemudian kita wajar menunggu Los Galacticos yang mungkin era ketiga ya. Jadi kita sebutnya New Los Galacticos ini apakah melanjutkan pembelian-pembelian sebelumnya. Gareth Bale kayaknya nggak bisa dianggap akan lama. Eden Hazard karena masih bisa bertahan untuk membangun Los Galacticos. Nah, pembelian musim ini dimulai dengan back mereka David Alaba, free transfer dari Bayern Munchen, usianya 29 tahun, tidak lama lagi, mungkin usia 35 sudah selesai sebagai pemain utama. Kemudian ada gelandang tengah yang bisa jadi ancaman bagi 3 pemain nih. Dia bisa gelandang tengah, bisa gelandang bertahan, ancaman bagi Casemiro, Toni Kroos dan Luka Modric. Apakah ini backup yang disiapkan oleh kubu Madrid? Namanya Eduardo Camavinga dari Stade Rennais dari Prancis, usianya masih muda, 18 tahun, tubuhnya oke gitu ya, tokar 182 cm. Dan ini apakah memulai pembangunan Los Galacticos tadi menyusul, kita nggak tahu. Apakah Januari Paul Pogba datang? Bisa jadi. Siapa tahu. Apakah Robert Lewandowski, Erling Haaland, atau Mbappe yang kalau dilepas Juni tahun depan free transfer posisinya. Kalau dijual Januari 2022 mungkin harganya masih menguntungkan lah bagi Paris Saint-Germain. Tapi kalau menunggu Juni 2022 free transfer, dia bisa pergi ke Madrid. Los Galacticos era ketiga ini yang kita tunggu setelah beberapa pemain sempat mau mengikuti ajakan bujukan dari Florentino Perez. Kita ingat ya, transfer Figo dari Barcelona ke Madrid menimbulkan masalah. Kemudian transfer Zidane lewat secari tisu, tapi tidak semua pemain mau. Francesco Totti dari Roma mengaku pernah didekati kubu Perez untuk bergabung dengan Real Madrid, tapi dia tidak mau pindah dari Roma, tempat dia dibesarkan dan menjadi legenda. Tidak semua pemain mau pindah ke Real Madrid, tapi kita tunggu pemain-pemain incaran yang disebut-sebut akan menjadi pondasi Los Galacticos era ketiga ini. Mbappe yang selalu diincar oleh Real Madrid, Erling Haaland, kebayang kalau duet itu ya bersama Benzema. Kemudian ada Paul Pogba di tengah, ada Robert Lewandowski mungkin sebagai striker mereka. Mohamed Salah meskipun gue ragu-ragu berat, apalagi Harry Kane. Gue meragukan pemain ini akan pindah ke Real Madrid, dan kalaupun dia pindah kayaknya nggak bisa dianggap menjadi lahan yang sukses untuk gaya permainan Harry Kane. Tapi kita nggak tahu, apapun bisa terjadi. Kita tunggu pembahasan menarik lainnya di What with West ya. Salam bola untuk kebaikan.